Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah siang kali ini atau sore kali ini kita bisa bertemu secara virtual untuk melaksanakan sharing session. Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kampus mengajar di SD Tersalam 5, ya, SD 5 Tersalam, Kabupaten Kudus. Ini perlu dilakukan karena mumpung kalian baru diterima di lokasi di sekolah ya. Jadi supaya nanti ke depannya lebih jelas apa yang harus kalian laksanakan. Sholawat dan salam marilah kita aturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Saudara-saudara mahasiswa, sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan saudara itu panjang, waktunya 6 bulan. Jadi saudara harus mempersiapkan fisik dan mental secara baik supaya saudara sukses, lulus, dan memuaskan. Memuaskan bagi saudara dan juga bagi sekolah di mana saudara melaksanakan atau diberi amanat untuk menjalankan tugas dalam program tersebut. Karena kepesertaan saudara di situ kan tidak terpaksa ya. Stelsel-nya itu kan stelsel aktif. Jadi kalau tidak mendaftar tidak akan diterima. Dari puluhan ribu yang diterima cuma berapa. Jadi saudara ini sudah betul-betul terpilih setelah melalui proses yang cukup panjang, melalui proses seleksi. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang harus kita perjelas ya. Yang pertama, nanti saya ingin mendapatkan laporan dari masing-masing personil atau masing-masing individu sampai saat ini apa yang sudah kalian lakukan. Nah, apa yang sudah kalian lakukan sampai sore hari ini. Pak Soleh, mohon maaf kalau mungkin kalian mungkin agak apa ya, ini tujuannya apa itu ya, supaya saya ingin kalian tidak terlalu apa ya, takut ya. Kalau dengan DPL itu nggak perlu takut. DPL itu beda dengan nanti dosen pembimbing skripsi ya. Kalau dosen pembimbing skripsi itu bisa membatalkan kelulusan kalian atau menunda, tapi kalau saya kan hanya sifatnya mengarahkan kalian supaya apa? Supaya kalian itu betul-betul melaksanakan tugas dengan baik, yang secara administratif itu akan ini hak kalian itu supaya tidak kelewatan. Ya, karena kadang-kadang hal-hal yang sifatnya administratif itu akan berdampak pada hak kalian secara administratif juga. Jadi contohnya misalnya bantuan untuk mahasiswa ini kan setiap bulan ada, dan pada saat saudara pembimbing pembekalan itu sudah diinformasikan kira-kira kapan saudara akan mendapatkan itu. Nah, itu supaya saudara cair bantuannya, maka hal-hal apa yang harus saudara penuhi. Nah, itu harus saudara ketahui. Dan tugas saya adalah memastikan saudara memenuhi itu supaya hak kalian itu terpenuhi. Jadi saya tidak mau hak kalian itu kecer, itu ya. Itu yang pertama, kaitannya dengan hak. Yang kedua, agar program ini betul-betul memberi manfaat bagi kalian. Ya, secara administratif mungkin bisa ya dipenuhi, tetapi
saya atau program ini ingin saudara betul-betul menjiwai, kemudian melaksanakan dan mendapatkan banyak manfaat dari program ini. Bukan hanya pengalaman, bukan hanya uang saku, tetapi meningkatkan kompetensi dan kemampuan kalian sebagai calon guru. Berarti nanti kalian harus bisa bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP. Kalau di perkuliahan itu belum mendapatkan secara utuh, inilah saatnya kalian itu. Jadi kalian itu harus belajar secara mandiri, seoptimal mungkin supaya tahu bagaimana membantu guru dalam menyiapkan RPP, menyiapkan media, bergaul dengan siswa, termasuk praktek mengajar di kelas. Bukan hanya praktek coba-coba, tetapi betul-betul bisa melaksanakan praktek mengajar. Mengapa? Karena kegiatan ini akan dikonversi atau direkognisi, salah satunya adalah mata kuliah PLP atau PPL dulu. Dimana kalau mata kuliah PLP itu yang bersangkutan harus merencanakan pembelajaran, menyiapkan media, ya, kemudian melakukan penilaian, melaksanakan pembelajaran. Itu yang akan direkognisi. Jadi supaya betul-betul kalian itu memanfaatkan momentum ini secara baik. Kalau PLP kalian butuh biaya lagi, mengeluarkan biaya. Termasuk KKN juga sama, ini kan juga direkognisi KKN kan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Oke ya, nah, kita sudah lengkap, ini 7 orang dari 6 mahasiswa dan saya sendiri 1 orang dosen. Saya akan minta informasi dari kalian yang ditunjuk sebagai koordinator, ketua barung atau ketua regu, atau komtingnya siapa ya untuk grup yang ada di SD 5 Darsalam ini? Siapa? Saya, Pak. Oke, Alfia. Mbak Alfia ya. Coba ini Mbak Rifkiana ini on nggak ini? Jangan-jangan masak ini? On, Pak. Oke, Mbak Hana. Ah, ini Mbak Hana nampaknya sedang. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Risma. Hadir, Pak. Oke, Median. Hadir, Pak. Ya. Helmi. Hadir, Pak. Oh, oke. Kalian itu tinggal di kota apa pedalaman sih? Kudusnya katanya kota. Kota semua, Pak. Lah iya, berarti tidak ada masalah dengan jaringan internet ya. Ya. Coba Alfia, kamu ceritakan ya apa yang sudah kalian laksanakan, yang sudah kalian tempuh, waduh, ya, sejak hari Senin sampai hari ini. Nah, apa yang sudah kalian lakukan dan hasilnya itu apa? Coba Mbak Alfia dulu. Silakan, Mbak. Iya, saya mulai ya, Pak. Mulai hari Senin itu kita memulai koordinasi dengan Dinas Pendidikan bersama DPL ya, Pak. Kemudian hasilnya itu untuk meminta surat tugas dari Dinas Pendidikan, kami harus ada perwakilan yang datang ke dinas untuk meminta surat tugas. Nah, untuk besoknya perwakilan dari kami pergi ke Dinas Pendidikan untuk minta surat tugas. Dan dari situ kami mendapatkan informasi kalau surat dinasnya
dikoordinir oleh salah satu mahasiswa program kampus mengajar di Kabupaten Kudus, yaitu Bagus Sutopo. Nah, setelah itu kami pergi ke sekolah untuk menyerahkan surat tugas dari perguruan tinggi dan Kemendikbud. Untuk besoknya itu kami sudah mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan, kemudian diserahkan ke SD 5 Darussalam. Nah, hari itu sudah dimulai observasi mengenai lingkungan sekolah. Jadi hari pertama observasi itu kami mengobservasi budaya sekolah dan lingkungan fisik dan administrasi sekolah. Kemudian di hari berikutnya kami mengobservasi bagian struktur organisasi dan tata kelola atau STOK dan pembelajaran yang ada di SD 5 Darussalam itu kita menggunakan 2 metode, yaitu metode pengamatan dan juga wawancara dengan guru pamong, dan juga guru pamongnya kan Pak Sumani ya Pak, dan juga ada guru lain yaitu Bu Vivi. Di hari berikutnya kami mengobservasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kalau di sini kan kalau online kan ditiadakan ya Pak yang ekstrakurikuler. Jadi kita mengetahui informasinya juga melewati wawancara. Dan ekstrakurikuler itu hanya dijalankan ketika sebelum pandemi. Dan pada hari itu kami mengobservasi kurikulum sekolah juga. Dan hari berikutnya kami mengobservasi adaptasi teknologi dalam pembelajaran melalui pengamatan dan juga wawancara bersama Bu Vivi. Dan hari ini, minggu terakhir atau minggu awal, kami menyusun laporan dan menyelesaikan laporan awal dan juga koordinasi mengenai rencana program dan kegiatan yang akan kami jalankan bersama dengan guru pamong yaitu Pak Sumani. Sudah Pak. Terima kasih Mbak Alvia. Mbak Helmi, ada Mbak Helmi? Iya Pak. Ya, Mbak Helmi, untuk serah terima atau bukan serah terima ya. Kalau serah terima saya sudah WA beliau Pak Sumani. Kamu apa ya istilahnya kulon wun atau datang berkunjung pertama kali ke SD itu kapan Mbak Helmi? Pertama kali kita ke SD itu Kamis Pak, Kamis minggu lalu. Berarti sebelum penerimaan oleh dinas ya? Minta izin. Iya, minta izin dulu. Belum ada surat, tapi kita ke sana dulu, Pak. Istilahnya minta izin dulu. Iya, untuk surat yang dari Kemenristek Dikti kan kamu sudah punya, kalian semua satu. Sudah, Pak. Kemudian dari kampus apakah sudah punya? Sudah juga. Kalau dari Dikpora sudah mendapatkan belum? Sudah, Pak. Sudah. Itu dapatnya tanggal Rabu. Rabu itu berarti tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4. Terus kamu datang ke sekolah itu hari apa saja dalam minggu ini? Senin kan kita Zoom sama Dikpora. Nah, jadi kita belum ke sekolah dulu, Pak. Iya. Selasanya itu baru ke sekolah. Selasa. Nyerahin surat Kemendikbud dan universitas. Oke. Nah, surat dinasnya itu hari Selasanya itu perwakilan dari kami ke
Disdikpora Ya, untuk Selasa ya. meminta, iya Selasa, untuk meminta surat tugas dari Disnas. Nah, setelahnya itu siangnya baru dikirim Pak, lewat Oh, WA. berarti siang itu sudah jadi ya surat dari Disdikpora ya? Iya, sudah jadi. Wujudnya file atau dicetak, Mbak? File. File ya? Formatnya PDF. Oh, PDF. Jadi satu kabupaten itu jadi satu ya? Iya. Apa terpisah-pisah filenya? Terpisah, Pak, setiap sekolah. Oh, berarti satu sekolah ada berapa, SD berapa itu ya? Berarti semua terpisah. Tapi apa filenya dikirimkan beda-beda? Apa tidak semua jadi satu terus kamu tinggal mengambil begitu? Jadi satu Pak di WA grup. Oh gitu. Oke. Terus kamu ke sekolah mulai hari apa itu berarti? Mulai hari Selasa. Loh. Oh, Selasa pagi karena menyerahkan tadi ya. Mendapatkan yang Menyerahkan dari oke. Berarti kan gini, kamu ke sekolah itu Selasa pagi menyerahkan surat tugas yang dari Kemenristek-Dikti dan kampus, ya kan? Ya. Itu berenam atau hanya beberapa orang? Berenam, Pak. Wah, janjian sebelumnya berarti. Itu kita ke, iya, sebelumnya perwakilan dari kita itu ke dinas dulu, Pak. Untuk Pagi meminta surat tugas itu. Iya, pagi, jam 8. Berarti siang itu sudah dapat kabar suratnya sudah jadi gitu ya? Iya, sama sudah. Dikirimkan itu. Kamu atau kalian datang sekolahnya itu bareng-bareng atau beda-beda datangnya, Mbak? Nyampainya bareng sih, Pak, jam 9. Itu ketemu di warung dulu atau gimana? Lalu di sekolah, Pak. Enggak, maksudnya masuk sekolahnya itu bareng-bareng itu apa ya? Janjian dulu di mana begitu? Oh, enggak, Pak. Langsung ke sekolah, kumpul di parkiran gitu, Pak. Oh, masuk ke kantornya bareng-bareng. Oh, gitu. Kumpul di parkiran. Berarti semua ke sekolah itu naik motor? Iya. Oh, jam berapa itu? Jam 9. 9 pagi ya? Oke. Ya, jam 9 pagi. Terus menemui siapa itu? Langsung menemui Pak Sumani selaku guru pamong. Oke, hari Selasa itu langsung menemui Pak Sumani selaku guru pamong. Kebetulan karena kepala sekolahnya sedang tidak ada ya. Sampai sekarang sudah ada belum? Ya. Ada, cuman ke sekolahnya tiap hari Rabu sama Kamis, Pak. Ya, karena jabatan kepala sekolahnya masih PLT. Oh, PLT. Menjabat di SD 4 Darussalam. Ya, namanya Pak siapa untuk PLT-nya itu? Bu Sri Hartini. Oh, Bu Sri Hartini. Oke. Coba kamu kan tadi yang kamu alami kan menarik ya diceritakan ya. Kami hari ini begini ketemu di sekolah di parkiran jam sekian kemudian menghadap Pak Sumani. Terus ketika ketemu dengan Pak Sumani apa yang kalian bicarakan? Mbak Elmi. Ya menyerahkan surat tugas gitu, Pak. Habis itu Pak Sumani ya menceritakan kondisi yang sebenarnya yang apa adanya, lingkungan fisik sekolah seperti ini karena dalam masa pandemi, terus juga sekolahnya masih akreditasi B gitu, Pak. Jadi ya. Kalau Pak Soleh tanya misalnya di SD 5 Darussalam itu gurunya ada berapa ya? Sudah bisa tahu informasinya belum, Mbak Helmi? Belum ya? Kayaknya per kelas kan ada satu guru ya, Pak. Ya belum tentu. Ya belum tentu. Nah, kan masih perkiraan. Jangan khawatir. Gini aja. Saudara itu kan tidak dituntut langsung tahu semua baru 1 minggu. Ya kan? Ya bilang saja, "Oh, saya belum hafal, Pak. Jadi mungkin hanya berapa yang..." Nah, itu enggak apa-apa. Tetapi pada saatnya kalau
kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan SD 5 Darussalam itu saudara harus bisa menjawab. Bahkan misalnya tadi udah bagus tadi. Siapa kepalanya? Oh, kepalanya namanya Bu Sriharti misalnya. Beliau kebetulan PLT datang ke sekolah itu setiap hari Rabu karena beliau juga menjabat di atau mengajar di mana begitu kan. Itu informasi itu kan penting. Dan kalian itu bisa menjawab dengan baik. Kalau saya menanyakan jumlah gurunya berapa kok belum bisa terjawab, belum bisa menjawab secara lengkap, itu wajar karena baru beberapa hari, ya. Kecuali kalau kalian datangnya itu sudah membawa data-data secara tertulis dan mungkin bisa melihat KPAN itu. Tapi kan saya tidak ingin kalian itu menghafalkan, ya. Jadi menghafalkan berdasarkan data tertulis, tetapi saya ingin kalian itu mengenal dekat itu karena proses komunikasi, karena proses interaksi. Bahkan tahu kelas-kelas yang ceritanya rada-rada horor yang mana itu nanti suatu ketika kalian akan tahu. Karena 6 bulan itu cukup intens untuk akrab dengan sekolah itu, ya. Terima kasih Mbak Elmi dan Mbak Alvia. Saya akan bertanya berikutnya ke Mbak Rifkiana. Mana Rifkiana ini? Ini fotonya siapa Iya, itu Mbak Rifkiana? Itu fotonya nggak tahu Pak di Google. Loh, lah fotomu kok nggak kamu pasang kenapa? Ya, Nggak punya foto Pak. Loh, kok nggak punya foto? Kamu tinggal di anu aja bisa foto, kok nggak bisa foto? Oke, Mbak Rifkiana, hari Selasa kan kamu ke sekolah, ya? Iya. Kemudian kamu ke sekolah itu lagi kapan? Setiap hari sih Pak. Setiap hari. Hari Rabu kamu ke sana. Rabu, Kamis. Iya. Kalau hari Rabu ini masih ingat nggak kamu ke sekolah itu jam berapa nyampe di sana? Hari Rabu itu jam 8. Jam 8. Sendirian atau dengan teman-teman? Dengan teman-teman Pak. Apa harus dengan teman-teman ya? Iya, kan itu kerja kelompok Pak. Ini kan kelompok bukan individu. Iya. Kalau hari Kamisnya? Iya, sama Pak. Oh, sama. Hari Jumat? Tetap sama Pak. Ya, pertanyaan saya. Kamu hari Rabu, yang hari Rabu itu ya, di sekolah sampai jam berapa itu? Hari Rabu itu sampai siang sih Pak. Sama pulangnya kayak seperti gurunya. Oh, jam berapa? Nah, siang kan kualitatif itu. Jam sekitar setengah 12, jam 11-an ke atas, setengah 12 sampai jam 12-an. 12 ya, sebelum zuhur ya. Iya. Oke. Pada saat kamu dengan teman-teman tuh ketemu Pak Sumani, itu guru lain yang sempat kamu temui berapa orang itu? Banyak Pak, tapi nggak hafal namanya. Ya tidak harus hafal. Wah, baru 1 kali, Iya. 2 kali pertemuan. Sekarang yang sudah kamu kenal namanya berapa orang itu? Ada 2 Pak. Oh, ada 2. Yang satu guru kelas 1 itu namanya Bu Vivi sama Pak Sumani guru kelas 6. Oh, Pak Sumani itu guru kelas 6. Bu Vivi guru kelas 1. Bu Vivi masih muda? Masih Pak. Oh, oke. Kalau guru olahraganya siapa? Tahu enggak? Enggak tahu Pak. Loh, ya besok harus tahu semua ya. Iya Pak. Oke, enggak apa-apa. Hari ini kamu di sekolah tadi? Kebetulan tadi hari ini saya itu ada bertemu sama dosen, jadi diwakili sama teman-teman. Oke, enggak apa-apa. Kamu dari rumah ke sekolah berapa menit? 15 menit sampai kok, Pak. 15 menit sampai ya. Berarti tidak terlalu berat. Tidak. Kamu kalau misalnya ditanya, Mbak, sekolah SD 5 Darussalam itu kalau ke sana gimana? Kalau mau ke sana caranya bagaimana? Itu kan bisa cerita enggak?
Bisa Pak, alamat itu kan sekolahnya strategis ya, Heeh. deket kos-kosan juga, deket SMA, sama yang paling strategis itu deket puskesmas samping pas gitu. Jadi orang itu tahu kalau alamatnya di situ. Oke. Lah SMA itu SMA mana? SMA 2 Mbae. Heeh. Sebelum ke SMA itu melewati SD dulu gitu Pak. Oh, lah itu ada puskesmas namanya puskesmas apa? Puskesmas Salam. Puskesmas Tersalam. Halamannya itu masih tanah atau sudah di paving, Mbak? Atau sudah di pengerasan yang lain? Yang SD Pak, Iya sudah di toh. paving. Sudah di paving semua. Iya. Enggak sih Pak, ada sebagian yang masih kayak tanah itu kan ada pohon-pohonnya. Pohonnya udah besar-besar, ada buahnya juga Pak. Iya. Kalau kondisi jalan menuju ke SD itu bagaimana? Kondisi jalan ya bagus-bagus saja Pak. Bagusnya itu maksudnya paving, aspal apa dicor itu? Aspal. Aspal. Oke. Saya Pak Sore tadi menanyakan itu tujuannya adalah kamu kalau mendeskripsikan SD itu berdasarkan apa yang tadi saya tanyakan contohnya. Kamu mendeskripsikan atau menceritakan kondisi sekolah itu diantaranya hal-hal itu. Ya, bukan hanya angka-angka ya, jumlah kelasnya sekian, ukuran sekolahnya sekian, bukan hanya itu, tapi situasi, misalnya tadi kamu cerita dekat dengan kos, dekat dengan SMA mana, nah itu kamu ceritakan. Oke, terima kasih Mbak Rifkiana. Yang berikutnya saya akan tanya ke Mbak Risma. Mana nih Mbak Risma? Saya Pak. Ya, hari ini kamu di SD itu sampai jam berapa? Tadi itu sampai seperti biasa Pak, sekitar setengah 12 Setengah siang. 12. Yang selain Pak Sumani, guru di SD itu yang sudah kamu kenal siapa? Ya itu Pak, ada Bu Vivi, terus Masa ada semua Bu Vivi, yang lain Bu Vivi ada enggak? Ada Bu Nita juga. Nah, Bu Nita guru kelas berapa? Guru mapel bahasa Inggris Pak. Oh, ada mapel bahasa Inggris ya? Oh, Iya. oke. Kalau selain Bu Nita, siapa lagi yang sudah kamu kenal? Tadi pagi kita sempat berbincang-bincang sama Pak Hilmi namanya kalau nggak salah Pak. Pak Helmi guru apa? Kurang tahu Pak saya. Loh. Apa Pak Helmi sudah tua sehingga kamu nggak perlu tanya-tanya ke Pak Helmi? Masih muda Pak. Oh, karena masih muda kamu grogi gitu ya? Gimana sih? Ya, besok pokoknya lebih dekat ya mengenalnya. Jadi supaya akrab. Terus kemudian saya mau tanya ke Hana Kurnia. Mana nih Hana Kurnia? Ya Pak. Nah, Mbak Hana, kamu ke SD hari apa saja? Mulai dari hari Selasa sampai Sabtu ini tadi, Pak. Wah, terus kamu nggak kuliah? Kuliahnya baru libur. Oh, belum masuk ya? Ya, belum masuk. Loh, oh kamu yang prodinya di PGSD ya? Iya, PGSD, Pak. Iya. Dosen kamu yang gendut siapa itu namanya, yang laki-laki ya? Pak Erik. Yang dari Semarang ya? Yang alumni UNES ya? S1-nya dulu. Iya, Pak Erik namanya, Pak. Yang S3-nya di UGM ya? Iya, Pak Erik itu, Pak, namanya. Oh, iya. Oke. Kamu hari ini sampai jam berapa di SD 5 Tersalam? Sama, Pak. Sampai jam sekitar setengah 12. Oh. Terus kamu kalau ke sekolah tadi bawa bekal apa? Tidak bawa apa-apa. Loh, lah terus di sana ngobrolnya kamu nunut gitu kalau makan jajan itu? Tidak jajan. Tidak ada acara makan-makan? Tidak ada, Pak. Itu seperti disuguhi dari sekolahnya. Minum sama jajan ada.
Oh gitu. Wah lah kamu enak men ra modal itu jajan Dino. Kalau Paling kalau sudah pulang dari sekolah baru jajan, Pak. oh kalau di sekolah itu ruang guru kalau minum teh itu bikin sendiri atau dibuatkan oleh Pak Bon? Gurunya, Ah, gurunya itu bikin sendiri. oh, bikin sendirinya itu karena kok bisa bikin sendiri? Memang fasilitasnya apa saja sih? Di SD situ ada di samping kantor ada seperti dapur kecil gitu, Pak. Ah, Itu kalau seumpama ya buat naruh-naruh seperti peralatan makan gitu, Pak. ada Jadi guru kalau dispensernya, mau gimana? ada dispensernya Ada, juga. ada, Pak. Tapi tidak digunakan sepertinya. Lah kenapa? Mungkin dispensernya ditaruh di kantor, Pak. Saya tidak mengamati betul. Lah ya kalau guru buat atau membuat teh itu kan katanya bikin sendiri-sendiri. Iya. Itu gimana ceritanya kok bisa bikin sendiri kan kamu bisa cerita. Itu di sana tidak ada seperti Pak Bonnya situ tidak ada, Pak. Lah iya, kan saya bisa cerita. Iya. Kalau di pos kampling itu misalnya saya itu bikin teh sendiri. Karena kebetulan di pos kampling itu disediakan ada dispenser bisa panas. Di sana juga disediakan teh, kopi, sehingga memungkinkan saya bisa membuat teh. Nah kalau saya tanya guru di sana itu kalau bikin teh bagaimana? Kan kamu cerita bikin sendiri-sendiri. Lah kok bisa bikin sendiri-sendiri? Kamu cerita apa yang ada di situ. Sehingga Sehingga di situ akhirnya ada ketemu. seperti kompornya juga, Pak. Oh, sehingga dengan kompor itu guru bisa membuat dengan kompor teh itu bisa. sendiri-sendiri. Nah, itu yang saya maksudkan. Kamu tuh melakukan observasi. Itu sepertinya nggak penting ya. Padahal itu penting itu. Ya, ingat kalian itu harus memanfaatkan segala sesuatu untuk lebih dekat dengan guru. Termasuk diplomasi dapur. Kalau ada dapurnya, suatu ketika bisa dimanfaatkan. Kalian bisa bikinkan teh untuk guru-guru misalnya. Ya kan tidak masalah kan? Apa kalian tidak terbiasa membuat teh ya untuk diri kalian sendiri ya? Ya, ini namanya diplomasi. Ya, diplomasi. Jadi potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk lebih mendekatkan kalian kepada guru-guru itu harus kalian manfaatkan. Misalnya ya tadi, wah kok di sini ada alat untuk bikin teh. Nah suatu ketika kalian harus menyediakan diri untuk membikinkan teh. Mungkin tidak setiap minggu ya, tapi kadang-kadang itu akan membuat suasana itu lebih cair. Hubungan antara kalian dengan guru itu loh. Kan kalau bikin teh itu kan nggak perlu modal tuh kalian. Tehnya ada, airnya ada, kompornya ada. Hanya modal tenaga kan? Dan modal gengsi kan? Atau kalian mungkin gengsi ya? Kalau bikinkan teh guru-guru ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Besok itu perlu dicoba ya. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tapi bisa mencairkan suasana. Berikutnya, ini yang belum saya tanya siapa ini ya? Median ya? Ya, saya Pak. Median, ini Ya. coba kamu cerita ya. Kamu namanya kok Median, apa karena orang tuamu itu dosen statistik apa ya? Modus median atau bagaimana? Enggak, Pak. Oh ya, Emang saya tahu sih. Ketua jurusan kamu itu statistiknya itu bagus Pak Nurhin itu. Sehingga mungkin iya. kamu kok diberi nama Median itu. Coba Mbak Median, coba kamu ceritakan ini gimana ceritanya kok Alfia itu jadi koordinator itu ceritanya gimana? Ke Alfia itu pada waktu kami pertama ketemu itu dia seperti
sudah aktif gitu Pak, bisa mencairkan suasana di dalam kelompok. Oh, apa karena tua dewe apa piye? Bukan, Eh? bukan. Apa mental Sifatnya dewe itu. apa piye? Oh, enggak Pak, enggak. Oh, Aku, iya, enggak. oke. Ya, yang penting ada alasan kalian ya. Sekarang udah Iya. kenal semua kan berarti satu grup ini? Sudah. Ya, Nah, sudah. apakah kalian sudah membuat kesepakatan-kesepakatan secara internal? Ada nggak kesepakatannya besok begini? Kesepakatan hari ini tadi bikin kesepakatan buat itu diadakan ada uang kas gitu Pak. Oh, antar kalian. Gopo uang kas kuwi? Iya, buat apa ya Pak? Buat jaga-jaga aja Pak kalau ada. Jaga. Ya, nggak apa-apa. Nah, untuk kalian berenam sudah harus dipikirkan. Yang jelas kalau setiap hari ke sekolah itu enggak ya, tetapi harus diatur sedemikian rupa. Jadi kalian mengatur jadwal piket. Mengatur jadwal piket dari hari ini sampai besok. Mungkin dibuat piketnya itu per bulan. Ya, jadi maksud saya begini, kalian itu tidak harus setiap hari ke sekolah, tapi diatur dalam 1 minggu itu siapa yang di sekolah. Mungkin dalam 1 minggu kalian itu mungkin karena hari kerjanya ini ada 6 ya, berarti ya 6 hari kan, mungkin kalian bisa diatur antara 3 sampai 4, kurang lebih 3 hari sampai 4 hari ya. Jangan hanya 2 hari atau jangan full dalam 1 minggu itu. Nah, tapi kalau misalnya daripada di rumah kok bete, daripada di rumah tukaran sama adik, ya udahlah, ada alasan ke sekolah saja nggak apa-apa ya. Yang jelas diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya energi kalian itu tidak cepat habis. Tuh tentang piket. Yang kedua, kalian sudah harus bisa mengkelompokkan mana tugas kelompok, mana tugas individu. Ya, jadi ini pelan-pelan saja, diskusikan dengan baik-baik dengan guru pamongnya, ya, dengan Pak Sumani. Jadi kalau perlu ada langkah-langkah yang gini, misalnya ada guru yang melaksanakan pembelajaran yang sifatnya guru kunjung atau guru keliling di sekitar sekolah, ya kalian harus ikut membantu. Ya, jadi tadi ada yang bertanya tentang program kerja. Program kerja sekali lagi ini jangka waktunya kan 6 bulan. Jadi kalian itu panjang, tidak usah dihabiskan di depan, tetapi pelan-pelan saja. Ya, jadi kalau dalam minggu ini kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Misalnya Mbak siapa membantu mengajar guru, membantu persiapan guru mengajar di kelas berapa, misalnya RPP, misalnya kalian membantu untuk menyiapkan, harus ada fisiknya, harus ada bukti fisiknya bahwa kalian itu sudah membantu menyiapkan RPP. Jadi memang kalian harus narsis, ada bukti fisik barang produknya, ada bukti fisik kegiatannya. Nah, Pak Soleh akan menampilkan ini sebentar ya. Untuk ini laporan yang kalian susun tadi ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kalian itu laporannya itu tetap individu. Karena di dalam sistem itu semua individu. Ya, seperti ini. Ini waktu penerjunan, ini kan singkat banget ini. Pelaksanaan penerjunan ke SD 5 Darussalam setelah mendapatkan surat tugas dari Dinas
pendidikan dari masing-masing universitas pada hari Senin tanggal 21. Nah, ini kan sangat singkat. Nah, cobalah kamu cerita tadi yang diceritakan oleh Mbak Alfia tadi, kamu ceritakan. Paling tidak ini bisa menjadi sekitar 200 kata ini kalau hanya cerita tentang waktu penerjunan tadi. Saya akan mencontohkan ini contoh yang lain misalnya. Bentar. Ada yang tidak pas. Ini tulisan ini terbaca enggak ya? Terlihat enggak? Terlihat, Pak. Nah, contohnya saya membuatkan ini. Saya membuat laporan penyerahan mahasiswa program kampus pengajar Angkatan 2 di Kabupaten Kudus. Ini kan Pak Sule cerita ini kronologisnya seperti apa. Ya, ini saya cerita ini. Nah, saudara tidak harus membuat sepanjang ini. Ya, jadi misalnya seperti ini ya. Ini ada Pak Sule menceritakan ini secara lengkap, bisa dilihat di YouTube. Saudara sudah lihat YouTube-nya belum ya? YouTube penyerahan dari kalian ke dinas, mudah-mudahan sudah, setahu saya sih sudah saya share itu. Nah, apa yang kalian susun ya, kan tidak harus sekarang ya, tidak harus sekarang, tenang saja kalian. Yang penting dalam 2 minggu ini tugas kalian adalah mengamati dulu, tidak usah buru-buru, ikut praktek mengajar ya. Jadi tidak usah buru-buru, tapi ini kan kalian sudah mengawali dengan sesuatu yang baik ya. Waktu pelaksanaan observasi awal. Pelaksanaan observasi yang akan dilaksanakan pada minggu pertama, ini kan baru rencana berarti ya. Nah, ini kalau laporan itu jangan akan ya. Akan itu maksudnya rencana. Kalau laporan itu yang telah ya, yang telah dilaksanakan. Yang telah dilaksanakan, nah berarti harusnya seperti itu. Nah, kalian mengamati saja apa yang bisa diamati. Nah, budaya sekolah ini ceritakan. Ini sudah terbentuk, ini kalian kayak pengawas saja. Belum terbentuk memberikan penilaian ya. Ceritakan karena tidak sedang menilai ya. Kalau menilai itu bolehlah. Ya diceritakan saja. Pembiasaan ibadah wujudnya seperti apa. Nah, ini seperti ini ditambahkan. Diceritakan. Ya. Intinya deskripsi, cerita. Ini apakah ini tidak ada manfaatnya? Sangat manfaat ini. Ini sangat penting ini. Ini harus kalian simpan. Karena apa? Modal kalian bercerita itu dari instrumen yang sudah ada seperti ini. Ya. Jadi ini yang sudah kalian susun bagus banget. Tetapi kalau kalian membuat laporan itu tidak seperti ini ya. Tapi dalam bentuk deskripsi. Misalnya lingkungan fisik sekolah dan administrasi sekolah. Ini mestinya dipisah ya. Lingkungan fisik itu kondisi fisik. Administrasi itu nanti dipisah lagi. Ceritakan. Halaman baik atau lain. Ini dasar ada terdapat yang bendera dan bendera merah putih. Ini posisinya di mana diceritakan. Ya. Jangan-jangan ini ada berapa ini? Jangan-jangan sekolah punya 4. Nah, kalian ceritakan jumlahnya berapa, 4, posisinya di mana saja. Ada gerbang misalnya, lebar pintu masuknya itu berapa, itu diceritakan. Ruang kelas, kondisi baik, tetapi ada satu engsel pintu ruang kelas yang lepas. Nah, ini kondisinya diceritakan ruang kelas. Katakanlah ruang kelas di SD 5 Darussalam itu ada berapa, ukurannya berapa, di sana kondisinya seperti apa. Ya, tidak perlu memberikan penilaian baik atau layak, tidak baik atau layak.
boleh nanti kalau sudah di belakang nggak apa-apa sih, tetapi lebih diutamakan kalian bercerita. Wah, kelasnya itu kelas 1 itu terdiri ruangannya itu ukurannya sekian. Jadi posisinya itu pintunya menghadap kemana itu kan menceritakan. Papan tulisnya berupa whiteboard atau masih berupa drabrak misalnya berupa triplek yang dicat hitam, ditaruh di depan, tingginya kurang lebih sekian, ukurannya sekian. Terus kemudian di dalam itu ada berapa meja, ada berapa kursi. Kemudian lantainya itu berupa apa? Nah, itu kalian ceritakan. Ya, tidak menceritakan lantainya baik, lantainya buruk, ya tidak usah ya, tapi cukup menceritakan apa yang kalian lihat, apa yang kalian alami, gitu ya. Sehingga nanti kalau kalian suatu ketika ketemu dengan Pak Soleh, Mbak, kalau ruang guru niki ukurannya piro toh, Mbak? Nah, ukuran ruang guru kalian bisa cerita, oh ruang gurunya itu ini Pak, ukurannya itu 8 x 8 sama seperti ruang kelas. Pintunya itu menghadap ke utara. Kalau posisi tempat duduknya itu disusun seperti ini. Nah, kamu bisa cerita. Nah, itu kalau rapat kapan itu, Mbak? Kalau rapat itu biasanya setiap hari ini ada rapat guru-guru. Nah, terus minumnya bagaimana? Minumnya biasanya seperti ini. Nah, kamu bisa cerita. Tentu saja kamu bisa cerita kalau sudah melihat, sudah mengamati, sudah nanya-nanya. Kalau minggu awal ini ya belum. Ya. Jadi intinya kamu tuh mengenal ya, mengakrabkan diri dengan kondisi sekolah. Jadi termasuk gentengnya itu apakah berupa asbes, apakah berupa seng, apakah berupa genting, itu. Nah, nanti kalau ada tanya, kalau Pak Soleh bertanya, nanti bukti nih Mbak, kamu punya fotonya. Ini loh Pak, contohnya gentingnya seperti ini. Nah, pagarnya, apakah bambu, apakah dari pohon-pohon mariban, atau dari tanaman pisang, atau dari apalah, kamu bisa cerita. Punya taman nggak Mbak? Kamu cerita di situ. Ada taman, gini, dilengkapi dengan, kalau misalnya ada, kalau enggak ya cerita saja tidak ada. Itu loh yang saya harapkan saudara itu mengenal, tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi dalam beberapa minggu ini kalian itu diharapkan lebih akrab. Mungkin karena di awal itu kalian itu butuh lebih akrab, itu memang kalian mungkin perlu intens ya, mumpung kalian kuliahnya belum masuk kan, terutama yang dari UNES itu kan belum. Kalau UMK kuliah perdana biasanya tanggal berapa Mbak untuk UMK? Tanggal 13 September, Pak. Lah masih lama kan, daripada kamu di rumah nanti ribut sama adikmu kan, nanti diperintah-perintah sama ibumu kamu jadi bete ya, lebih baik di sekolah saja, lebih mengenal, termasuk pojok-pojoknya itu berupa apa, kamu seperti rumah sendiri ya. Kamu, kalau Pak Soleh tanya, Mbak, kamu misalnya kamar tidurnya itu ukurannya berapa, kamu bisa menceritakan. Begitu ya Mbak ya. Jadi kalian itu akrabkan dulu dengan kondisi fisik sekolah. Jadi supaya setiap ada pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa menceritakan, bukan hanya menjawab ya, tapi menceritakan. Kalau menjawab kan sekilas. Ada tiangnya enggak Mbak? Ada tiang benderanya enggak? Ada. Itu hanya sekedar menjawab. Tapi bisa menceritakan, itu ada Pak, tingginya kurang lebih sekian, ini posisinya berada di kelas berapa, itu bisa kamu cerita. Ya. Begitu ya. Yang lain jangan lupa ini apa ya? Pesan saya ini sharing untuk bagian awal kalian mengenal sekolah. Nah, supaya lebih dekat tadi caranya, tadi saya menceritakan kalau di situ ada dapur, guru-guru kok buat minumnya kok sendiri-sendiri,
ada inisiatif. Kadang-kadang ada yang membuatkan minuman. Mungkin hari ini siapa? Tidak usah takut, tidak usah merasa. Tapi kalau khawatir itu nanti menimbulkan salah paham, itu dikomunikasikan atau dikonsultasikan dulu dengan Pak Sumani ya. Jadi supaya nanti yang kalian lakukan itu tidak disalahpahami. Loh ini yang datang ke sini apa penjaga sekolah apa ya kan supaya tidak. Tapi saya yakin kalian ini kan baik-baik ya. Jadi cobalah saluran-saluran atau peluang-peluang untuk mendekatkan diri kalian dengan gurunya itu dimanfaatkan. Tadi kalau si Helmi kan belum hafal ya. Ada berapa guru, ada berapa. Coba ini Mbak Risma, di SD itu punya penjaga sekolah enggak ya? Kalau kemarin dari infonya sih sebetulnya ada Pak, cuman sepertinya tuh penjaganya tuh agak malas gitu, jadi gurunya yang menyapu kelas sendiri gitu Pak. Oh gitu. Kalau operator sekolah ada enggak operator? Mungkin ada Pak, tapi saya kurang tahu siapa Ya, guru. enggak apa-apa, baru 1 minggu kok ya. Tapi suatu ketika akan tahu guru-gurunya siapa saja. Termasuk guru yang dekat dengan kalian itu siapa, kan pasti ada. Tidak usah dihilang-hilangkan kalau mau seperti itu ya. Karena memang ini kalian itu kan partisipatif ya, terlibat secara langsung. Kalian itu bukan orang dari luar yang menjadi seolah-olah tahu segalanya, itu bukan. Tapi kalian itu nanti secara bertahap akan bisa menjadi bagian dari sekolah itu sampai 6 bulan ke depan. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini 1 Saya jam. Pak. Hah? Gimana? Mau tanya, berarti lembar observasi pada laporan itu tiap poinnya berupa paragraf deskriptif gitu Pak, bukan berupa tabel. Iya boleh, ya intinya ada deskripsinya. Nah deskripsi itu dilengkapi dengan tabel boleh, ya. Tapi bukan ini, coba seperti bukan utuh seperti ini ya, tapi ada deskripsinya, ya. Struktur organisasi dan tata kelola. Bagian struktur organisasi sekolah ini kan menceritakan tentang kondisi apa yang tertempel di sana. Struktur organisasi ini kan maksudnya kalian bisa menceritakan ini kepala sekolahnya seperti apa, ada namanya siapa. Jadi itu diceritakan seperti itu. Gurunya siapa saja itu struktur organisasi. Kemudian misalnya kegiatan kurikuler di sini kan pengamatan itu. Nah, itu nanti dituangkan dalam bentuk deskriptif. Nah, ini visi. Berdasarkan, nah ini kalian dapatkan dari mana ini? Visi, misi, dan tujuan sekolah ini. Ini dapat dari mana ini? Coba Mbak Rifkiana. Bisa enggak? Itu hasil wawancara sama ada kayak lampiran itunya, Pak. Nah, ada toh. Nah itu makanya berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh sekolah dan wawancara dengan Bu siapa, diketahui bahwa SD 5 Darussalam ini visinya bahwa visi SD 5 Darussalam adalah ini kan terdapat satu visi. Lah visi ini ki apa? Ana ora niku kono? Niki ana deskripsinya itu. Terdapat satu visi sekolah. Nah ini kamu tulis, nanti paparannya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Nah ini deskripsinya, contohnya seperti ini. Nah, misalnya berdasarkan dokumen yang ada
dan wawancara dengan guru diperoleh informasi bahwa visi SD 5 Bersalam adalah tulis, tapi nanti diatur dulu ya. Tahu ini bla 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 dan seterusnya kan. Kemudian berikutnya adapun misi dari SD tujuannya apa? Lah itu ditulis. Kalian tidak sedang ada visinya enggak? Ada. Ada misinya enggak? Ada, tapi apa itu yang penting. Visinya apa, misinya apa, gitu ya. Karena kalian itu tidak sedang melakukan penilaian. Oh ada, centang, tidak ada, di ping, itu enggak. Tapi sedang menceritakan apa yang kalian adaptasi. Misalnya ini ya, aspek pengamatan. Teknologi yang digunakan guru pada saat pembelajaran luring. Nah, saudara ceritakan teknologi yang digunakan guru pada saat pembelajaran luring itu, ya. Nah, ini hasilnya apa diceritakan, ya. Jadi kalian itu bercerita tentang apa yang kalian lihat. Jadi kalian itu menceritakan apa yang kalian lakukan, menceritakan apa yang kalian lihat, menceritakan jawaban mereka, menceritakan dokumen yang bisa kalian baca secara tertulis, gitu. Oke Mbak, paham ya? Jangan khawatir, yang ini tetap tadi bermanfaat ya. Boleh, siapa lagi yang akan ditanyakan, yang akan bertanya? Pak, untuk deadline-nya pengumpulan laporan awal ini besok ya Pak, atau hari ini? Nah, deadline-nya itu enggak ada sebenarnya, tetapi memang ini belajar dari kampus 1. Biasanya 2 minggu awal itu kalian membuat laporan awal, ya 2 minggu awal, bukan seminggu. Wah, kalau seminggu ke pondal-pondal kalian. Mau 2 minggu itu juga kadang-kadang sok molor kok, ya kan? Itu ya Mbak ya. Iya Pak, terima kasih. Iya, ada lagi enggak? Oke, cukup. Jadi 2 minggu Iya, lah Pak. ya. Nanti itu juga kadang-kadang juga ada yang molor. Tapi saya harapkan kalian untuk logbooknya dibuatnya lebih spesifik ya, spesifik, operasional dan jelas khusus ya. Jadi maksud saya begini, kalian sudah bagus membuat logbook, tetapi untuk logbook hari berikutnya ke depan itu lebih didetailkan. Misalnya ya, hari ini datang ke sekolah menyerahkan surat tugas, perlu tambahkan diterima oleh Pak Sumani, guru ini. Nah, itu ditambahkan. Supaya apa? Keterampilan kalian dalam keterampilan kalian dalam mendeskripsikan apa yang kalian lakukan itu meningkat. Inilah saatnya kalian itu mendeskripsikan apa yang kalian lakukan sebagai modal kalian nanti kalau menyusun penelitian skripsi atau penelitian yang lain atau tugas-tugas yang lain. Ya, tulis apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian baca. Sedetail-detailnya dibaca. Pokok saya ingin bercerita tadi ada ini ya. Nah, diceritakan lagi. Disesal-sesalkan di situ enggak apa-apa. Kan kalian pakainya laptop kan, tidak tulis tangan kan. Nah, sehingga punya kesempatan nanti lama-lama tulisannya itu kan semakin banyak ya. Jadi inilah saatnya kalian untuk beradaptasi, menyesuaikan, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, untuk proses tanda tangannya itu dari DPL dulu atau dari guru pamong dulu? Tanda tangan apa? Tanda tangan untuk laporan awal.
Laporan awal itu apa ada tanda tangan? Di format buku saku itu ada, Pak. Oh, di format itu kan laporan kalau sudah lengkap toh. Oh, berarti jadi tidak usah dimasukkan tanda Iya, tangannya. iya kalian intinya kan isinya kan kalian menceritakan apa yang hasil yang kalian lakukan. Kalau tanda tangan, kalau kalian minta tanda tangan saya beri. Tidak usah khawatir ya. Pokoknya begitu minta tanda tangan, bentuk file saya beri. Oke? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oh iya, saya lupa untuk surat tugas yang dari Dinas Pendidikan Disdikpora saya diberi filenya ya. Untuk Iya, Pak. kan tinggal di-share toh itu. Tidak terlalu sulit. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain ini apa sudah mulai ke dapur atau gimana? Kalau sudah, kita akan segera mengakhiri untuk sharing session ini. Sebelum saya akhiri, saya minta kalian on-kan kamera. Nanti akan saya foto ini. Nah, jadi kita akan sharing, akan mengambil gambar. Saya nanti selesai ini hasil sharing kita ini akan saya share di YouTube ya, sama ya. Jadi kalau kalian itu nanti ada beberapa hal yang kurang jelas, bisa mendengarkan kembali penjelasan Pak Soleh. Oke, sudah on ya. Itu sudah mandi belum kalian itu? Belum ya? Nah, ini Alfia ini belum sempat pakai jilbab, jadi dia lari dulu. Tadi lupa tadi. Mana nih Alfia ini ketua kelasnya kok malah nggak nongol. Nah kan, baru ketahuan kan? Sudah dong, Pak. Oke, kita ambil gambarnya dulu. Wes. Angel kalian itu. Oke. Pokoknya kalian dinikmati, tetap semangat ya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Sebab kalian itu juga menjadi duta protokol kesehatan. Pokoknya tetap semangat. Ya, mari kita akhiri untuk sharing session kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya Pak Soleh mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan.